اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. اللهم اجعل نفسي مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وترضى بقضائك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama alhamdulillah. Allah masih perkenankan kita kembali di hari yang insyaallah penuh keberkahan untuk berkumpul mengkaji daripada kitab Ajalatus Sibaq ila Makarimil Akhlaq, yang mana insyaallah di pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan hadis nomor 22 yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Namun sebelum itu saya mungkin kajian hari ini nggak sampai Isya, sebab saya habis ini ada taklim dan memang perlu prepare terlebih dahulu. Saya dari pagi baru pulang tadi jam 5:30, jadi belum sempat prepare. Jadi saya izin mungkin nggak Isya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin ada pertanyaan yang belum sempat terjawab perihal masalah sholat Isya 4 rakaat. Nah, itu ternyata memang ada riwayatnya. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan Sayyidatuna Aisyah, yang mana dikatakan man shalla ba'dal isya arba'an lam yafsil bainahunna bitaslim adalna mithlihinna lailatul qadar atau kama qala fil hadis. Yang mana disebutkan di situ barang siapa orang yang sholat 4 rakaat habis Isya dan 4 rakaatnya dengan 1 salam, dalam hadisnya dikatakan bitaslim. Ini tertera di dalam kitab Musnaf Abi Syaibah. Ya, Musnaf Abi Syaibah, dan banyak para ulama yang mensahihkannya. Dia sholat 4 rakaat tapi dengan 1 salam. Maka pahala yang diraih dari sholat tersebut menyerupai pahala Lailatul Qadar. Adalna bimithlihinna al-ajru Lailatul Qadar. Dalam hadis dikatakan seperti itu. Baik, kita masuk ke dalam pembahasan hari ini. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Kisah Abu Hurairah mungkin sering kita jelaskan dan sering kita sampaikan. Langsung ke dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ya nisa'al muslimat, wahai perempuan-perempuan muslim. Ya nisa'al muslimat. Sebenarnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hadis ini sebenarnya enggak difokuskan kepada perempuan saja. Ya, bukan berarti ini pesan hanya dikhususkan kepada perempuan, enggak. Tapi pesan tersebut sebenarnya tertuju kepada setiap individu. Ya, setiap individu. Cuma karena pesannya ini urusan hidup bertetangga, hidup bermasyarakat, yang paling sering tinggal di rumah adalah perempuan, maka di kesempatan kali ini yang ditegaskan oleh Nabi pesan kepada perempuan. Tapi bukan berarti dia khusus ke perempuan doang. Bahkan di dalam hadis lain ada ungkapannya itu secara umum, nggak pakai perempuan atau laki-laki. Kata Nabi Muhammad SAW, la tahgiranna jaratun li jariha. Kita nggak boleh meremehkan, memandang rendah tetangga kita. Jangan pernah memandang rendah, memandang remeh, mengabaikan tetangga kita. Jadi Nabi berpesan kepada kita, la tahgiranna. Nah, terus dikatakan di situ jarah, tetangga. Siapa tetangga tersebut? Hadirin, Sayyidatuna Aisyah itu pernah bertanya, ya Rasulullah, siapa tetangga? Siapa itu tetangga? Maka Nabi menyatakan orang yang berada di depan kita, 40 rumah di depan kita, 40 rumah di belakang, kanan kiri juga 40 rumah. Itulah yang dinamakan tetangga. Ya mungkin kalau sekarang mah RT 1 RT dah, itu tetangga kita. Wah, terus ada hadis tuh, Nabi nyuruh untuk kita berbagi, sebagaimana di dalam hadis ini. Nabi nyuruh kita untuk berbagi, bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW, walau firsina syatin, walaupun potongan kecil, firsina itu potongan,
potongan kecil daripada daging kambing. Disuruh untuk berbagi. Kalau potongan kecil, Pak, disuruh berbagi, sedangkan tetangga yang dimaksudkan 40 depan, 40 belakang, kanan kiri 40, total hampir 120, satu RT, ya kira-kira nggak bakal kedapatan, Pak. Paling nyomot-nyomot doang yang ada. Nah, di dalam kesempatan ini Sayyidatuna Aisyah juga pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya punya hadiah makanan dan saya mendapatkan perintah untuk berbagi kepada tetangga yang mana yang harus saya prioritaskan?" Kata Nabi, "Aqrabuhunna minki baban." Yang paling dekat pintunya dari rumah ente. Yang paling dekat pintunya dari rumah ente. Mereka yang perlu untuk kita prioritaskan. Sebab hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberadaan tetangga itu ya sangat penting bagi kehidupan. Kalau kita ada apa-apa, pertama kali yang nolong tetangga. Kalau kita lagi ada masalah, pertama kali orang yang bisa kita minta uluran tangannya tetangga. Kalau kita seandainya lagi kena misal air macet, nggak keluar, ada maling, yang kita akan teriak pertama kali kita minta tolong kepada tetangga dulu. Maka dari sini Nabi memberikan pesan kepada kita perlu perhatian kepada tetangga, khususnya tetangga yang sampingan pintunya yang paling dekat. Yang paling dekat. Bahkan itu dikatakan di dalam kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah. Ketika ada seseorang mau ngejual rumah, Pak. Dia mau ngejual rumah ke orang lain tapi dengan harga yang murah. Oh, dicaci maki, dicela. Dikatakan yalumunani an bi'tu birrukhasi manzili wa lam yadri anna jaron hunaka yunaghisu. Orang pas aku mau jual rumah dengan harga murah, orang banyak nyelah. Seharusnya harganya bisa tinggi, apalagi tanah naik, pajak naik, lah dijual murah sama dia. Saya dicela habis-habisan. Tapi kata beliau apa? Walam yadri anna jaron hunaka yunaghisu. Cuma masalahnya dia nggak tahu. Yang ngebuat rumah itu jadi rumah bukan lingkungannya, bukan tanahnya, tapi tetangganya. Sebab berapa banyak orang berada di komplek yang mahal, komplek yang mewah, yang masuk itu harus pakai ID card. Tamu itu nggak bisa masuk sembarangan. Ojek harus nunggu di depan, di satpam. Tapi kalau tetangganya nggak nyaman, nggak enak, bakal murah, walaupun itu lingkungan bagus, elit, nggak enak. Makanya paling penting adalah tetangga yang guyup, yang nyaman, yang ngerangkul, yang jiwa sosialnya itu kuat. Makanya kata beliau, ya aku nggak masalah ngejual rumah dengan harga yang murah. Karena yang paling penting itu bukan, wah ini yang tanah yang bagus, lokasi strategis. Orang kan sekarang nyari lokasi strategis, dekat dengan stasiun, dekat sama terminal. Ya, nyari yang dekat-dekat, misal seperti Larangan, Puri Beta, harga naik. Karena memang enak. Semua strategis dan juga lokasi kemana-mana mudah. Lihat aja kalau orang jualan rumah, staff marketing itu pasti dikatakan di situ di flyernya. Dekat dengan tol, 12 menit, 7 menit. Ya kalau kagak macet. Kalau macet juga, walaupun ditinggalnya samping petukangan, kena budi luhur setengah jam. Ya. Tapi kan di situ daya tarik, daya jualnya dia tuh di situ. Tapi kata ulama enggak, bukan itu yang paling penting. Lihat tetangganya. Ada seorang ulama, Pak, yang kemarin Menteri Agama juga sempat datang beberapa hari yang lalu di pesantrennya di Dalwa. Nama pesantrennya Dalwa di Bangil. Seorang ulama yang memang memiliki cinta kepada bahasa Arab yang luar biasa. Sampai pesantrennya pun dinamakan Darul Lughah. Darul Lughah itu rumahnya bahasa. Santri-santri semuanya pakai bahasa Arab semua, di situ wajib. Itu Darul Lughah wa Da'wah. Nama pemimpinnya Habib Hasan Baharun. Di dalam salah satu kitab, Pak, nama kitabnya Muhawarah. Kitab percakapan bahasa Arab. Di situ tuh beliau nyelipin sebuah pesan. Bukan sekedar muhawarah percakapan biasa. Kita kan kalau belajar bahasa percakapan paling apa kabar, di mana kamu, pergi di mana, tinggal di mana.
Ternyata beliau di situ menyiapkan dan menyisipkan sebuah pesan. Pepatah orang Arab, para ulama zaman dulu. Yang mana pepatah tersebut dikatakan al-jaru qablad dar. Kalau mau beli rumah, lihat tetangganya dulu. Lihat tetangganya dulu. Al-jaru qablad dar. Sempat Pak, zaman Covid, saya pernah ngeliat sebuah video. Ada seseorang yang gak nyaman tinggal di kampung tersebut dikarenakan orang-orang sekitar kalau udah jam 11 malam ngeronda tapi suaranya kagak bisa diem. Ada yang main gitar malam-malam tersebut. Sampai ini orang baru datang, baru beli rumah. Beberapa bulan setelah itu dijual lagi tuh rumah sama dia. Padahal lokasi strategis, tempatnya nyaman, tapi cekcok mulu gara-gara tetangganya nggak bisa menghargai, nggak bisa menghormati, nggak tahu waktu, nggak nyaman, dijual rumah. Padahal udah dapat. Apalagi kita biasa yang belum punya rumah, pencapaian itu luar biasa banget kalau kita udah memiliki rumah. Ini kagak, baru dapat dijual lagi sama dia. Itu saking pentingnya tetangga. Dalam hadis Sayyidatuna Aisyah tadi, yang menjelaskan kata Nabi Muhammad, yang perlu kita prioritaskan adalah orang yang paling dekat pintunya sama kita. Tapi kalau yang paling dekat pintu orang kaya, gimana? Kan di antara yang paling diutamakan tujuan kenapa berbagi, karena kita perlu memperhatikan keadaannya juga kan. Nabi itu menyatakan Pak dalam hadis. Kata Nabi Muhammad SAW yang tertera di dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawiyah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetangganya. Nabi mengaitkan memuliakan berbagi dengan tetangga dengan kaitannya kepada iman kepada Allah dan hari akhir. Dalam hadis lain Nabi mengatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Siapa mereka? Alladzi lam ya'man jarahu bawa'iqah. Kalau ada tetangga keganggu sama kehadiran kita. Kata Nabi itu orang gak beriman. Apalah arti gak beriman kalau seandainya kita ibadah cuma imannya gak dianggap. Padahal dalam Al-Quran ketika menjelaskan orang bertakwa, ketika menjelaskan kitab suci itu milik siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Beriman dulu kata Allah. Baru wa yuqimuna shalah. Dia sholat mulu tapi imannya bermasalah. Ini saking pentingnya menghargai, menghormati tetangga. Dalam hadis lain, Nabi juga menyatakan, kata Nabi Muhammad SAW, demi Allah, tidak beriman seseorang kalau seandainya dia orang yang tidur, bata syab'an, tidur di malam hari dalam keadaan kenyang. Wajaruhu ja'i'un wa huwa yadri bih, atau kama qala fil hadis. Dan dia tahu tetangganya kelaparan, cuma ditutup mata. Dari hadis-hadis ini kalau kita komparasikan, artinya kan bukan sekedar siapa yang terdekat, tapi di sisi lain kita perlu juga memperhatikan siapa yang membutuhkan. Jadi makna siapa yang dekat pintu itu bisa 2 arti. Bisa orang yang benar-benar secara lokasi dekat, bersampingan, bergandengan pintunya, karena mereka lah yang seringkali pertama orang yang menolong kita. Di satu sisi lagi, bukan hanya yang terdekat di situ, tapi yang paling membutuhkan uluran tangan kita. Itu juga perlu diperhatikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Masalah zakat pun sama. Masalah zakatnya, Nabi itu menyatakan, al-muta'addi fis sadaqah kamani'iha. Orang yang menyalurkan zakat tapi mengabaikan orang yang terdekat sama aja kayak kagak ngeluarin zakat. Zakatnya sah tapi nggak dapat pahala. Kan seharusnya kalau kita ngeluarin zakat dapat pahala, dapat jaminan, dapat keistimewaan dari Allah di dalam Islam. Tapi karena kita mengabaikan orang terdekat, maka kata Allah Nabi Muhammad SAW, kamaniha, sama aja seperti nggak ngeluarin zakat. Jadi jangan sampai kita semangat ngeluarin zakat, semangat bersedekah, orang terdekat kelaparan, mati busung lapar, kita tutup mata. Khususnya masalah tetangga.
Jangan sampai, khususnya juga nih masalah masjid. Kalau seandainya kita menjadi panitia di dalam penyaluran zakat, jangan sampai memprioritaskan orang yang di luar, padahal RT-nya kita sendiri. Misal kita di satu masjid, RT 2. RT 2 masih banyak orang miskin. Nyalurin ke RT 4. Kecuali kalau RT 2 semuanya udah tercover. Masalah daging kambing, kurban, satu RT udah tercover, baru keluar. Makanya kan para ulama memiliki perbedaan pendapat, Pak. Hukum masalah naqluz zakah, memindahkan zakat dari tempat tinggal kita. Kita tinggal di mana, zakatnya di mana. Itu kan masih ada ikhtilaf. Ya, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Tapi bukan berarti kita langsung cuma egois, hanya memenangkan pendapat kita doang. Enggak. Memang ada pendapat yang menyatakan boleh memindahkan zakat, ada yang mengatakan enggak. Yang menyatakan enggak, diantaranya apa? Prioritasin dulu orang di sekitar. Masih banyak orang yang membutuhkan. Itu yang dikejar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di dalam hadis ini hadirin, Nabi menyatakan kita memberi makanan dalam bentuk sedekah, bukan zakat. Itu perlu juga kita berikan kepada tetangga, berbagi agar hubungan, agar ikatan hati kita itu kuat sesama tetangga. Kata Nabi, walau firsinasyah, walaupun dengan satu potongan kecil daging kambing. Bukan kuah sop, bukan juga soto yang banyak, enggak, potongan kecil. Bagikan kepada tetanggamu. Nah, hadirin, di dalam hadis ini kita bisa mendapatkan dua pesan dari Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad di situ, di kitab yang kita baca, ada kalimat la tahyiranna. Jangan ngeremehin. Apa yang dimaksudkan meremehkan di sini? Kata ulama, ada dua pesan. Pertama, meremehkan tersebut tertuju kepada orang yang ngasih. Orang yang ngasih. Ya. Jangan sampai kita itu mencegah diri kita untuk berbagi karena gengsi. Ada sebagian orang, Pak, rumahnya udah gede. Rumahnya gede, ada mobil, mau ngasih tetangga hal-hal yang kecil, malu. Gengsi lah, gue orang kaya. Donasi aja datang terus ke rumah, proposal. Masa saya cuma ngasih satu buah roti? Malu. Sehingga akhirnya dia nggak mau berbagi. Nggak mau berbagi. Ini yang dilarang oleh Nabi Muhammad. Padahal yang Allah akan lihat di dalam pemberian seseorang itu bukan sekedar kuantitasnya, bukan sekedar bentuk dan jumlahnya, tapi apakah ada di dalam diri kita kemauan untuk berbaik diri, kemauan untuk berbagi. Itu yang dinilai. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Seapapun dia mengamalkan sebuah amalan, hatta kecil, sekecil kepala semut, sekecil biji atom, dinilai oleh Allah. Di dalam tafsir itu dikatakan, ketika Allah menyatakan di surah Al-Kahfi, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Di ayat itu disebutin amalan-amalan semuanya dicatat oleh Allah. Bahkan amalan yang terkecil sekalipun. Para ulama menyatakan di antara yang kecil itu adalah senyum, Pak. Senyum kan sedekah juga tuh. Senyum pun dicatat. Tapi karena konteks ayat itu menjelaskan orang yang ahli maksiat, senyum yang dicatat itu bukan senyum yang ibadah karena dia ahli maksiat. Itu ayat menjelaskan tentang orang masuk neraka. Maka kata ulama tafsir, senyuman orang yang khianat, senyuman orang yang modus, itu pun dicatat oleh Allah. Yang senyum ada maunya. Senyum, wah, semringah. Pas orangnya balik, cemberut lagi langsung dia. Atau senyum itu ya pas ada maunya doang. Kalau kagak mah, dia senyum, balik digibahin. Balik dicaci. Wah, orang ini udah tahu kayak gitu, dicaci maki. Dicatat sama Allah. Bahkan kata ulama lain, di antara yang dimaksudkan oleh Allah yang kecil tuh mainan mata.
bermain mata, dan untuk mengkhianati orang, untuk mengganggu orang, atau untuk gibah. Apalagi kalau udah sahabat banget tuh, udah sahabat kental yang saling mengenal satu dengan yang lain, nggak perlu pakai suara, nggak perlu pakai ngomong. Udah saling paham tuh. Lagi di jalan mau ngomongin orang, udah paham. Gituin aja tuh, udah saling paham. Telepati antara hati ke hati itu udah nyambung. Ya, tapi masalahnya nyambungnya dalam maksiat. Ya, nyambungnya dalam maksiat. Waliyadzubillah. Nah, ini hadirin, itu dicatat. Makanya kata Allah, "Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun ada catatannya. Maka jangan sampai kita meremehkan amalan karena kita ngerasa kecil, malu, gengsi. Nah, sampai itu Nabi mengatakan, kita kalau misalnya ada di masjid kotoran, ambil tuh al-imatatul adza. Membersihkan kotoran yang ada di masjid itu pahala. Berbagi dengan tetangga itu juga pahala. Dan kita jangan sampai ngeremehin, dia kan kagak butuh, dia mau orang kaya, ngapain kita kasih? Enggak, bukan itu. Kita kalau di Palembang ada istilah namanya cinta hati. Cinta hati itu yang penting kita ada rasa saling mencintai, saling menghargai. Terlepas mau dia makan, nggak dia makan, mau dikasih ke orang lain, atau dia simpan, urusan dia. Dan Nabi juga berpesan, kata Nabi, tujuan untuk berbagi itu bukan sekedar untuk dikonsumsi. Tujuan berbagi adalah menimbulkan rasa cinta. Tahadu tahabu. Namun ada yang perlu digarisbawahi. Kalau ngasih tetangga, jangan ngeharap balik lagi. Jangan ngeharap hadiah yang kita kasih balik kepada kita lagi. Ini sering mungkin saya sampaikan ketika pembahasan kitab sebelumnya, Ajalatus Sibak. Ini Pak, misal kita mau ngasih tetangga. Kita pas mau ngasih tetangga, kasih yang kayak gini aja nih wadahnya nih. Misal, walaupun terkadang kita ngerasa, wah nggak layak, masa kayak gini. Tapi minimal, kalau yang wadahnya itu murah, atau yang wadah bukan styrofoam, atau ada yang plastik yang sekali pakai, pas kita ngasih, kita nggak ngeharap balik lagi. Lepas. Lepas. Tapi terkadang kalau yang kayak gelas Pak, kayak gini Pak. Gelas yang biasa kita buat menyambut tamu, gelas yang mahal, belinya juga selusin langsung. Kita kasih. Kok kagak dibalik-balikin nih gelas saya? Ditunggu-tunggu Pak. Jadi sebenarnya bukan masalah wadahnya ya. Tapi bagaimana kita kalau ngasih itu nggak ngeharap balik. Kalau kita tahu harapan kita nih mengharap balik dan kita juga khawatir membebankan tetangga, kadang kita nggak ngeharap. Cuma karena pakainya wadah kayak gitu, tetangga juga bingung. Lah pakai piring, mau balikinnya pakai apa ya? Mikir lagi deh, susah lagi. Tapi kalau kita pakai wadah biasa, ya udah lepas. Udah lepas. Makanya jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan apapun yang kita kasih kepada tetangga. Sebab hadirin, orang itu selamat dari api neraka terkadang bukan karena ibadah yang besar, bukan karena dia sholat malam tiap hari, enggak. Kita tahu ada seorang perempuan bukan ngasih tetangga, bukan ngasih manusia, lacur, ngasih seekor anjing, selamat deh, dapat hidayah, taubat, husnul khotimah. Begitu juga Nabi menyatakan, ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun menggunakan satu potong kurma. Hadis itu sebenarnya bukan satu potong. Kalau satu potong, Nabi bakal ngomong bitamrotin. Tapi di situ Nabi nambahin bisyaqi tamrotin. Kalau syak itu potongan, dipotek. Satu butir korma Pak, kagak kenyang. Dipotek, bagiin. Kata Nabi, selamatkan diri kalian dari api neraka dengan cara tersebut. Artinya lagi-lagi, ketika Nabi menyatakan di kitab ini yang kita pelajari, ada sabda Rasulullah, jangan meremehkan pemberian kepada tetangga, arti kepada kita itu. Itu pesan pertama. Pesan kedua, yang nerima, tetangga yang nerima juga sama. Jangan sampai dia meremehkan. Kalau tadi kan gengsi. Kalau tetangga ngerendahin, ngehina. Orang kaya setiap bulan keluar negeri, umroh tiap tahun, giliran ngasih roti 1000-an, beli Holland kek, beli ini kek, enggak boleh. Sebab kata Nabi Muhammad SAW, ghalaba dirhamun alfa dirham. Terkadang tuh
Terkadang kata Nabi 1.000 bisa ngalahin 100.000. Kalau kita pakai hitungan otak, pakai logika, nggak bakal. Indomie aja sekarang 3.000 Pak, nggak dapat. Telur aja 1.000 nggak dapat. Kalau dulu mah masih dapat 7.000, 5.000 mas kilo. Sekarang udah 26, mahal. Tapi apa sih 1.000 apa bisa dapat apa? Mie gelas juga nggak dapat. Mie gelas juga nggak dapat. Energen juga kayaknya udah nggak dapat lagi. Promak juga paling dapat sekali makannya. Nggak berharga lagi nilainya. Tapi Nabi ngomong, ini kalau pakai kurs kita, 1.000 bisa ngalahin 100.000. Artinya apa? Nabi ngasih pesan kepada kita dari kuantitasnya, dari jumlahnya, dari bentuknya. Jangan pernah kayak gitu. Sebab yang Allah akan nilai adalah bagaimana hatinya. Pertama. Yang kedua, kata Nabi, dari pesan tersebut, terkadang ada orang lagi mepet Pak, kagak ada duit. Duit dia pada saat itu cuma ada 100.000. Atau maaf, cuma ada 2.000. Plus emas 74 kilo. Banyak banget. Lah sedekah cuma 100.000 Pak. Artinya apa? Itu mah 0, berapa persen dari harta yang dia miliki. Artinya Nabi ngajarin jangan pernah nilai kecilnya sedekah yang diberikan oleh orang lain. Masih cuma segini. Nah, oke, kata Nabi Muhammad dalam hadis ini, la tahdiranna jaratun li jariha. Tetangga itu nggak boleh saling merendahkan, nggak boleh saling menghina, nggak boleh saling menjatuhkan. Dan selalulah memberikan hadiah, walaupun yang diberikan itu hanya satu potongan kecil dari daging kambing. Nabi itu ngomong, Pak, nih kita nih kalau kondangan ya, kalau kondangan, baik tetangga atau kondangan yang lain, biasa kan kalau orang kondangan, undangannya itu undangan kerabat, teman, sahabat, keluarga. Kita terkadang milih-milih Pak. Hari Minggu kemarin kondangan ada 4. Di Larangan 1, Urbeta 1, Impres 1, satu lagi di Cikarang. Ya, Cikarang yang dia kejar Pak. Kenapa? Konglomerat. Ya, makanannya pasti enak-enak. Apa itu biasa bingkisan apa namanya? Kalau orang enggak, bukan parcel. Apa kalau orang datang souvenir. Ini souvenir paling tasbih digital. Yang di sono souvenirnya, wow, HP, ada undian, door prize, kejar Pak di sono Pak. Jalan macet 3 jam, Budi Luhur lagi ada perbaikan, hantam sama dia. Yang sebelah tuh cuma jalan kaki nyampe, makanannya paling basi, kagak mau datang deh. Nabi bilang apa? Aku itu paling senang kalau diundang oleh orang. Bahkan kata Nabi, kalaupun seandainya ada orang yang mengundangku dengan potongan kecil paha kambing, aku bakal datang. Aku bakal datang, kata Nabi. Dan Nabi itu lebih senang mendatangi kalau undangan tersebut dari orang yang susah. Ya, dari orang yang susah. Sebab kalau dia ngundang, kehadiran kita itu diharapin banget. Kata Nabi Muhammad SAW, kata ulama ketika mensifatkan Nabi, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Nabi kalau diundang oleh orang miskin, wah cepet banget Nabi datangnya. Ini yang perlu kita tiru. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbuat baik kepada tetangga ini pesan yang paling kuat yang diberikan oleh Nabi. Sampai Nabi itu ngomong, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithahu. Jibril itu sering datang kepadaku dan berpesan, berbuat baiklah kepada tetangga. Sampai aku pikir tetangga itu bakal dapat waris, kata Nabi. Bakal dapat waris. Ada seorang ulama Pak, namanya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar. Dia punya tetangga seorang Yahudi yang benci banget sama dia. Sengaja setiap hari tempat kamar mandi itu agak dibolongin biar ngerembes. Orang-orang Timur Tengah kan zaman dulu hatta zaman sekarang, kayak di Mesir, di Saudi. Kalau Saudi, kalau kita ngelihat di Mekahnya khusus ya bangunannya udah megah-megah. Tapi kalau di kampung-kampung masih dari tanah Pak. Nah, itu terkadang kalau airnya kuat, apalagi sering, itu ngerembes ke sebelah.
Sebagaimana Nabi Muhammad pas tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, pas baru nyampe di Madinah, itu kan ada rembesan air. Sampai Abu Ayyub itu kekhawatiran, takut, ditadahin tuh air. Jangan sampai jatuh ke bawah, Nabi Muhammad lagi istirahat. Artinya kan ngerembes. Ini orang Yahudi nggak demen sama Malik bin Dinar. Setiap hari Pak, tuh kotoran, kencing, masuk ke kamarnya Malik bin Dinar, tetangganya. Malik nggak komplain. Padahal kita berhak untuk komplain. Dalam Islam boleh, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ngebalas itu boleh. Melaporkan boleh, toh hak kita. Tapi beliau tetap mengambil jalur yang lebih aman. Ketika ditanya, ini tetangganya sampai gedek sendiri. Ya udah dijahatin, udah dikotorin, tapi kok masih aja diem. Ini Yahudi datang, aneh ini udah ngeganggu ente bertahun-tahun, kok diem baik sih? Dia bilang, saya mah pernah dapat pesan pas belajar hadis. Kata Nabi, hati-hati sama tetangga. Berapa banyak orang itu terhalang masuk surga gara-gara tetangganya. Jadi ya udah deh, mudah-mudahan ini ladang pahala saya ntar di akhirat. Sabar dia kayak gitu. Tapi bukan berarti juga kita mau diinjek-injek, Pak. Maksudnya apa? Ini lihat bagaimana aslafus soleh berusaha menjaga hubungan sama tetangga. Ada juga tuh, itu disebutkan di kitab Ihya Ulumuddin. Ada orang, rumahnya banyak banget tikus. Banyak banget tikusnya. Banyak bolong sono, kabel udah pada hancur. Tetangganya bilang, ente pelihara kucing. Kalau di rumah banyak tikus, pelihara kucing. Jadi pada hilang semua. Cuma zaman dulu kayaknya kucing masih demen tikus. Sekarang mah kagak, Pak. Ya, tikus diliatin doang sama dia. Ya, ala kulli hal. Dia bilang, enggak, saya enggak mau melihara kucing. Saya khawatir tikus di rumah saya pada takut. Sehingga akhir lari ke rumah tetangga. Lebih baik saya bunuh-bunuhin aja dah. Ya pakai kayak perangkap, itu lebih aman. Saya enggak ngeganggu tetangga, masalahnya hilang. Saya enggak mau memindahkan masalah ke rumah tetangga. Takut ada tanggung jawab. Padahal enggak, Pak. Orang tikusnya yang mau. Beda halnya kalau kita usirin. Kita lempar, baru. Itu saking mereka benar-benar berhati-hati dengan urusan yang namanya tetangga. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada waktu sedikit, jika ada pertanyaan silahkan, tafadhol. Mungkin 2-3 pertanyaan. Tafadhol. Silakan. Baik, hubungan darah lebih diutamakan daripada hubungan jasad. Ya, hubungan darah lebih diutamakan. Apa dalilnya? Di surah Al-Baqarah juz 3. Juz 2, juz 2. Allah mengatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun. Ya Muhammad, mereka bertanya kepadamu, kalau infak itu ke siapa? Kata Allah, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, orang tua dulu. Wal aqrabin, kerabat. Wal yatama, orang miskin. Wabnis sabil, baru orang-orang yang ada di jalanan. Artinya apa? Itu skala prioritasnya. Jadi jangan sampai paman kita susah, malah akhirnya kita memprioritaskan orang-orang yang ada di sahabat kita, teman kita, tetangga kita. Keluarga lebih diutamakan. Ada lagi, fadhol. Silakan. Ngegedein. Baik, kalau memang kita ngebolongin dengan tujuan mengalirkan air biar deras, dan yang dibolongin memang bagian wilayah kita, boleh. Tapi kalau itu bagian yang sudah masuk ke wilayah tanah dia, itu nggak diperkenankan. Lalu bagaimana caranya kita datangin? Kalau memang dia yang menjadi penyebab aliran di rumah kita kecil, datangin, kasih tahu, atau kita laporkan ke RT ke RW atau ke aparatur polisi setempat, polisi dan semacamnya. Jangan sampai kita menempuh jalan yang nggak baik, membolongin, menghancurkan, karena itu bakal jadi dosa kita.
Baik, kalau seandainya orangnya sudah wafat, kita kan nggak bisa meminta maaf langsung, ya. Maka bisa kita seperti bersedekah, berbagi kepada orang makanan, minuman, atau mendoakan orang tersebut dan niatkan sekaligus untuk meminta maaf kepada dia sebagai bentuk permintaan maaf. Iya, seperti itu, Pak. Kalau udah minta maaf, udah selesai. Yang penting kita udah minta maaf, mengakui kesalahan. Dan kalau emang hak orang itu yang pernah diambil, kita balikin. Baik. Ada lagi mungkin satu lagi sebelum ditutup. Tolong. Silakan, Pak. Masalah apa, Pak? Kematian. Orang apa, Pak? Oke. Baik, kalau seandainya mendoakan dan menyolatkan mereka nggak mau, dosa. Kalau mendoakan dan menyolatkan mereka nggak mau, dosa. Akan tetapi kalau seandainya masalahnya itu mendoakannya dalam agenda kegiatan tahlil misal, nah itu kita perlu untuk saling menghormati. Sebab di luar sana ada saudara-saudara kita yang tidak meyakini keberadaan tahlil itu. Mengatakan tahlil itu sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Nah kita perlu menghormati pendapat mereka. Mereka nggak mau ya nggak ada masalah. Tapi kalau mereka memutlakan, saya nggak mau ngedoain, nah itu yang nggak boleh. Ketika ada yang meninggal, sholat, saya nggak mau nyolatin, itu yang dosa. Karena itu kewajiban antara muslim yang satu dengan yang lain. Tapi kalau misalnya kegiatan dalam bentuk tahlil, saya nggak mau karena dia memiliki kepercayaan tahlil nggak ada. Ya udah, nggak boleh saling memaksakan. Ya, dia nggak boleh memaksakan kita karena kita mungkin ada landasan dalil yang kuat mengadakan tahlil tersebut, dan kita juga bukan berarti menyalahkan dia karena dia nggak mengikut tahlil. Tapi yang penting umumnya doanya, sholatnya wajib itu hukumnya. Seperti itu, Pak. Baik, wallahu a'lam bishawab. Sekali lagi mohon maaf. Hadanillahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.